Halo Sobat Sabana semuanya, kembali lagi di podcast Sabana Santuy bareng Smanila. Kali ini podcast Sabana kembali lagi di segmen baru. Kali ini podcast Sabana kembali dengan host baru. Kenalin, aku Zulfatul Khaira Madadin dari kelas 10-2, bisa dipanggil Zulfa. Dan kali ini host baru ini akan menemani narasumber yang sangat menarik ini. Halo Kak Violeta. Hai. Oke guys, jadi podcast Sabana kali ini mengundang salah satu dari perwakilan ekskul Pesila. Dan Kak Vio ini menjabat sebagai wakil ketua di ekstrakurikuler Pesila. Nah, salam kenal Kak Vio. Salam kenal. Halo sobat-sobat semuanya, perkenalin nama aku Violeta Amanda Putri. Aku sebagai wakil dari ekstrakurikuler Pesila. Aku dari kelas 11 F5. Hai Kak Vio. Oke, langsung saja kembali lagi di topik. Nah, jadi Kak Vio, jadi ekstrakurikuler Pesila itu apa sih? Ekstrakurikuler Pesila ya. Ekstrakurikuler Pesila sendiri itu salah satu ekskul yang dinaungi dari Smanila dan berfungsi sebagai wadah untuk anak-anak yang mempunyai prestasi di bidang non-akademik, khususnya di silat. Selain itu, kita juga membantu mereka-mereka untuk meraih prestasi khususnya di bidang silat gitu. Menarik nih. Jadi ekstrakurikuler pencak silat itu buat gabungnya itu ada seleksinya nggak Kak? Oh, dari kita emang dari dulu nggak ada yang namanya seleksi ya. Soalnya kan anak-anak kan biasanya pengen coba-coba nih, kan belum ada basic. Kalau misalnya diseleksi takutnya nggak ada anggotanya gitu. Jadinya langsung aja join. Bagus sih, biasanya kalau ekskul gitu nggak semua ekskul nggak ada seleksinya. Pasti setiap ekskul tuh pasti ada seleksinya. Tapi Pesila kali ini sangat-sangat baik buat gabung ya Kak. Buat Pesila itu, buat setelah gabung itu tuh benefit yang didapat dari anggota itu apa aja Kak? Benefitnya ya, kalau dari pengalaman aku pribadi, benefit yang udah aku dapat selama ikut pesilat itu adalah kekeluargaan yang benar-benar rukun banget gitu kan. Kita kan di sana diajarin bagaimana caranya menghargai satu sama lain, terus bagaimana cara mengapresiasi satu sama lain kayak gitu. Jadi kekeluargaannya sih lebih kekeluargaan ya. Berarti nggak ada rasa kecanggungan gitu ya Kak antar anggota? Iya, kita diajarin buat ya udah satu sama lain tuh enjoy aja, anggap keluarga sendiri gitu. Jadi buat gabung itu tuh jangan ragu-ragu ya teman-teman kalau mau gabung di ekskul Pesila ini. Nah, di Pesila itu pernah ikut lomba-lomba gitu kan? Pastinya dong nggak ya? Ya, pernah. Nah, buat ikut lomba gitu, anggotanya itu diseleksi dulu buat ikut lomba atau diri sendiri dari anggotanya itu buat ikut? Biasanya emang ada tahap seleksi sama ada kayak antusias dari anggotanya sendiri ya. Kalau tahap seleksi itu semisal beberapa bulan sebelum kita ada event itu akan dilakukan tahap pemantauan. Jadi semisal dari tendangan mereka bisa memenuhi kualifikasi nggak, tendangannya bagus nggak, terus dari bantingannya juga bagus nggak. Nanti kalau bisa memenuhi dari dua itu, kita dari tim pengurus biasanya bisa mengajukan dengan percaya diri, atau bisa nih dari anggotanya yang lain kayak Kak aku pengen nih ikut, aku bisa gitu. Kita juga masih menerima tuh. Kalau buat biasanya kan kalau menang lomba gitu kan Kak, nah kan dapat uang. Nah biasanya uangnya itu buat anggota yang ikut atau buat di sekolah? Uang ya, itu kan nggak semuanya. Uang itu kalau misalnya kita dapat juara umum, dan itu pun nggak semua event juara umum bisa dapat uang ya. Contohnya kayak event-event kemarin tuh jarang dapat uang. Dapat uang pun kita gunain buat tas syukuran. Kayak kita bisa dapat juara umum nih, kita tas syukuran bareng-bareng gitu ya. Iya, semoga bisa menang lagi gitu. Amin. Oke, berarti kalau dapat piala gitu tuh buat dia sendiri yang ikut atau ditambung sekolahan buat pajangan? Kalau piala kan ada dua tipe ya. Yang pertama ada piala juara umum sama piala pesilat terbaik. Kalau
juara umum itu biasanya dikasih di sekolahan, tapi kalau untuk piala pesilat terbaik itu nanti dikasihin ke anaknya buat kayak pajangan kenang-kenangan gitu. Jujur aku juga baru tahu sih kayak ada 2 tipe piala kayak gitu. Ya, ternyata sih taunya kayak satu doang ya, juara umum. Kayak tiap menang pasti ditampung di sekolahan. Ternyata enggak ya guys. Oke. Nah, tadi kan udah ada benefit. Nah, minus setelah gabung di pesila itu ada nggak Kak? Minus ya kalau aku sendiri tuh jarang ya minus, cuman paling ya capek nih, minusnya cuma capek terus kan latihannya juga effort banget gitu kan, cuma capek sih minusnya. Nah, emang semua itu ada plus minusnya kan. Kalau capek itu pasti sih, cuman untuk gabung anggota itu tuh ada yang nyerah nggak Kak, kayak ada di tengah jalan, aku capek pengen keluar gitu, ada nggak? Ada sih sebenarnya, banyak, malah terbilangnya banyak. Kadang tuh kayak abis demos nih banyak yang ikut nih daftar, habis itu baru 2-3 kali latihan mereka udah kayak capek nggak mau lagi gitu. Terus kayak gak enak Kak, gini Kak, udah capek, mereka terus tahu-tahu keluar. Berarti sih kayak gitu. Buat latihannya itu seminggu berapa kali untuk ekskul pesila di Semanila ini? Kalau pesila seminggu 3 kali. Hari apa aja tuh? Hari Senin sama Selasa itu wajib ya, karena masuk ke nilai rapot, sama hari Jumat gitu. Masuk ke nilai rapot, wow. Biasanya kalau gabung di pesila itu harus di rumah itu ikut perguruan gitu nggak Kak? Apa ada anggota yang ikut pesila cuman nggak ikut perguruan di rumahnya? Ada banyak. Bahkan aku sendiri pun dulu juga nggak ikut perguruan, karena di sini tuh yang penting mereka minat mau dilatih bisa, nggak apa-apa, nggak usah ikut perguruan gitu loh. Berarti untuk kan biasanya kan perguruan gitu dia berarti buat latihan, pasti kan ada latihan gerak kan Kak. Nah itu kebanyakan geraknya itu ada kesamaan nggak buat perguruan, kayak Kak aku kayaknya nggak diajarin ini, tolong diajarin gitu, biasanya ada nggak? Enggak sih, sebenarnya semua perguruan bakal diajarin kayak gitu ya, kayak tendangan-tendangan. Cuma mungkin nanti namanya tuh beda, kayak setiap perguruan tuh ada namanya tendang depan sendiri, tendang samping sendiri, cuma bedanya gitu tok. Terus di kita paling bener-benerin tok kalau buat vektor tendangannya yang bener tuh gini gitu. Oke. Di buat setiap ekskul nih berarti buat nanya sedikit problem di ekskul nggak apa-apa Kak? Kan biasanya kan ekskul kan ada nih yang namanya kamu itu kurang, nggak usah kesini, kayak circle-circlean gitu loh, sesuai kemampuan gitu tuh ada nggak Kak biasanya di pesila? Kalau di pesila itu nggak, kita ngajarin buat kayak itu loh, adiknya nggak bisa dirangkul, jangan kayak egois, kamu emang iya tahu kamu bisa, tapi yuk diajarin, masa cuma akan seterusnya kamu terus di sini, kan ada masanya pergantian toh. Jadi kita nggak akan ada yang namanya circle kayak gitu. Berarti emang semua tuh harus dirangkul ya teman-teman semuanya. Kalau ada adik tingkat atau teman kita yang belum bisa, sebaiknya kita ajarin sebisa kita mungkin. Untuk Kak Violeta sendiri, pertama kali tertarik di dunia pencak silat itu karena apa Kak? Karena nggak ada pilihan ekskul lain, ini jujur ya. Karena dulu kan waktu MPLS, ini sedikit cerita ya, nggak apa-apa. Silakan. MPLS dulu tuh sebenarnya aku tertariknya di wall climbing. Cuma dari orang tua tuh nggak ngerestuin kan, takutnya jatuh kan. Ini ekstrem jatuh ya. Terus bingung kan, karena waktu zamanku dulu harus satu ikut ekskul wajib. Itu aku bingung nih mau ikut apa, harus konsul sama orang tua, sama ibu dibilang yaudah ikut silat aja. Nah dari situ kayak ini nih kesempatan, karena jujur aku sendiri pun dari kecil diteken di akademik, baru ini pun dibolehin di non akademik kan. Jadi sekali nyemplung aku harus bisa nih buktiin kalau aku juga bisa di non akademik gitu. Dari situlah nyoba lama-lama jadi suka gitu. Tak kira ini tuh udah dari dulu, soalnya dari pengalaman saya lihat-lihat gerakan silatnya Kak Vio itu kayak udah berpengalaman lama. Tak kirain, aku baru tahu loh, baru SMA terjunnya di pencak silat. Tak kirain SMP SD itu udah terjun, ternyata baru terjun SMA. Tapi hebat sih, baru terjun tahun kemarin ya berarti ya? Iya tahun kemarin. Itu
banyak banget sih benefit yang didapat ya. Untuk Kak Vio sendiri pernah ikut lomba gitu nggak? Pernah 3 kali ya, 3 kali event aku. Yang pertama di Semarang, kedua di Wonogiri, terus yang terakhir kemarin di Sragen. Iya. Juara nggak Kak? Itu di siapa yang nyelenggarain? Juaranya sih baru di Wonogiri sama Sragen ya. Waktu di Semarang itu karena pertama kali kan belum tahu, jadi ya belum juara. Oh, Tuh. juara berapa tuh Kak? Kalau yang di Wonogiri itu juara 1, terus yang kemarin di Sragen tuh juara 2. Oh, buat Kak Vio berarti tahun ini ngurus buat open rec ya? Iya, ngurus open rec. Ya, open rec itu biasanya setelah beberapa hari masuk sekolah, kayak minggu keberapa biasanya kalau open rec itu? MPLS. Kita setelah demos biasanya baru open rec. Gitu. Oke, jadi Kak Vio ini jadi wakil kan ya Kak? Ya, Ya, berarti buat teman-teman semuanya, khususnya murid baru CMB baru di Semanila, kalau ingin tanya-tanya tentang pesila bisa di komentar ya teman-teman semuanya. Dan untuk Instagramnya Kak Vio apa? Oh, pakai Instagram ini. Iya. Vimanput. Oh, untuk pesila sendiri IG-nya apa? Ada IG-nya Pencak Silat Semanila, cari aja. Oh ya, ditunggu ya buat teman-teman semuanya yang baru gabung atau baru masuk di Semanila ini. Jika tertarik di di pesila, bisa langsung saja bisa DM Kak Vio kan? Iya, bisa. Nanti kita langsung kenalan juga. Ya. Langsung kenalan biar nggak canggung-canggung banget. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Vio sudah menemani pada segmen kali ini, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Kak Vio. Iya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.